Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tribus Armansyah dengan NPM 1007031818065 dari Fakultas Teknik Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota akan memaparkan tugas akhir saya dengan judul Prediksi Perubahan Tutupan Lahan dan Suhu Permukaan Lahan yang mengambil studi kasus di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Latar belakang penelitian ini didahului oleh pada abad ke-21 sebesar 50% penduduk tinggal di wilayah perkotaan dan diprediksi akan terus meningkat hingga 70% pada tahun 2050. Bank Dunia juga memprediksi sebanyak 220 juta penduduk di Indonesia akan tinggal di kota-kota besar dan kecil pada tahun 2045. Tingkat urbanisasi di Indonesia pada tahun 2017 hampir menyentuh angka 55% yang menandakan bahwa Indonesia berada pada kategori menengah urbanisasi. Meningkatnya angka urbanisasi berdampak pada kebutuhan ruang aktivitas manusia yang semakin bervariatif yang dapat memicu terjadinya perubahan tutupan lahan. Umumnya, perubahan tutupan lahan yang sering ditemui merupakan perubahan tutupan lahan dari daerah vegetasi menjadi daerah tidak bervegetasi. Berkurangnya lahan vegetasi yang memiliki fungsi untuk menyerap air akan meningkatkan suhu permukaan lahan yang merupakan penyebab utama terjadinya fenomena urban heat island. Beberapa penelitian membuktikan bahwa urban heat island berdampak besar terhadap penurunan tingkat kenyamanan kehidupan manusia dan dapat mempengaruhi iklim mikro wilayah perkotaan. Untuk kota Surabaya ini didahului oleh 3 permasalahan. Yang pertama, adanya fenomena urbanisasi di kota Surabaya. Yang kedua, meningkatnya lahan terbangun. Dan yang ketiga, berkurangnya lahan ruang terbuka hijau atau vegetasi. Dari rumusan masalah di atas didapati pertanyaan penelitian yaitu bagaimana prediksi perubahan tutupan lahan dan suhu permukaan lahan di kota Surabaya pada tahun di 24.290 hektar dan untuk tutupan lahan kosong mengalami penurunan menjadi 4.140 hektar. Untuk tahun 2021, tutupan lahan perairan semakin mengalami penurunan menjadi 402,14 hektar. Untuk tutupan lahan vegetasi juga mengalami penurunan menjadi 3.600 hektar. Untuk tutupan lahan terbangun kembali mengalami peningkatan menjadi 25.692 hektar. Dan untuk tutupan lahan kosong kembali mengalami penurunan menjadi 3.138 hektar. Untuk analisis selanjutnya yaitu analisis suhu permukaan lahan. Pada tahun 2015 didapati kelas suhu permukaan lahan sebagai berikut. Kelas suhu 20 sampai dengan 22 derajat Celcius memiliki luas seluas 711 hektar. Untuk kelas 22 sampai 24 derajat Celcius memiliki luas seluas 4.426 hektar. Kelas 24 sampai dengan 26 derajat Celcius memiliki luas seluas 8.000 hektar. Untuk kelas 26 sampai dengan 28 derajat Celcius memiliki luas seluas 18.264 hektar. Dan untuk kelas 28 sampai dengan 30 derajat Celcius memiliki luas seluas 1.415 hektar. Pada tahun 2021 ditemui kelas suhu kurang dari 20 derajat Celcius seluas 1 hektar, kelas 20 sampai dengan 22 derajat Celcius yang mengalami penurunan menjadi 18 hektar, kelas 22 sampai dengan 24 derajat Celcius yang mengalami penurunan menjadi 74 hektar, kelas 24 sampai 26 derajat Celcius yang mengalami penurunan menjadi 2.400 hektar, kelas 26 sampai dengan 28 derajat Celcius yang mengalami penurunan menjadi 5.119 hektar, kelas 28 sampai dengan 30 derajat Celcius yang mengalami peningkatan menjadi 17.525 hektar dan ditemui adanya kelas suhu lebih dari 30 derajat Celcius seluas 7.648 hektar. Untuk analisis yang ketiga yaitu analisis prediksi tutupan lahan. Didapati tutupan lahan pada tahun 2034 sebagai berikut. Yang pertama ada tutupan lahan perairan yang memiliki luasan seluas 280 hektar, lalu ada tutupan lahan vegetasi seluas 1.698 hektar, tutupan lahan terbangun seluas 29.982 hektar, dan lahan kosong seluas 889 hektar. Berdasarkan hasil prediksi, pada tahun 2034, Kota Surabaya didominasi oleh tutupan lahan terbangun yang hampir menutupi seluruh wilayah administrasi Kota Surabaya sebanyak 91,27%. Untuk analisis yang terakhir yaitu analisis prediksi suhu permukaan lahan. Dari hasil analisis prediksi suhu permukaan lahan Kota Surabaya pada tahun 2034, didapati kelas 22 sampai dengan 24 derajat Celcius seluas 4 hektar, kelas 24 sampai dengan 26 derajat Celcius seluas 117 hektar, kelas 26 sampai dengan 28 derajat Celcius seluas 2.171 hektar, kelas lebih dari 30 derajat Celcius seluas 30.044 hektar tanpa ditemuinya kelas suhu kurang dari 20 dan 20 sampai dengan 22 derajat Celcius. Berdasarkan analisis yang dilakukan, didapati kesimpulan berupa diprediksi pada tahun 2034 akan terjadi perubahan tutupan lahan meliputi peningkatan lahan terbangun seluas 4.290 hektar menjadi 29.982 hektar. Penurunan lahan kosong seluas 2.249 hektar menjadi 889 hektar. Penurunan lahan vegetasi seluas 1.917 hektar menjadi 1.698 hektar. Dan penurunan lahan perairan seluas 121 hektar menjadi 280 hektar.
Untuk suhu permukaan lahan pada tahun 2034 akan terjadi perubahan suhu meliputi peningkatan kelas suhu lebih dari 30 derajat Celcius seluas 22.396 hektar menjadi 30.044 hektar, penurunan kelas suhu 28 sampai dengan 30 derajat Celcius seluas 15.394 hektar menjadi 2.171 hektar, penurunan kelas suhu 26 sampai dengan 28 derajat Celcius seluas 4.600 hektar menjadi 510 hektar, penurunan kelas suhu 24 sampai dengan 26 derajat Celcius seluas 2.344 hektar menjadi 117 hektar, penurunan kelas suhu 22 sampai dengan 24 derajat Celcius seluas 69 hektar menjadi 4 hektar, serta tidak akan ditemui kelas suhu 20 sampai dengan 22 derajat Celcius dan kurang dari 20 derajat Celcius. Selanjutnya didapati rekomendasi penelitian. Yang pertama, untuk Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya untuk melakukan penjagaan serta penambahan ruang terbuka hijau pada wilayah yang diproyeksi akan mengalami penurunan dan atau alih fungsi lahan vegetasi. Untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya melakukan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup pada wilayah yang diproyeksi akan mengalami penurunan atau alih fungsi lahan vegetasi dan wilayah yang diproyeksi mengalami peningkatan suhu permukaan lahan yang tinggi. Untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya yaitu melakukan antisipasi akan indikasi permasalahan kawasan permukiman padat dan kumuh pada wilayah yang diprediksi akan mengalami peningkatan lahan terbangun secara berlebihan. Selanjutnya, rekomendasi untuk masyarakat Surabaya yaitu melakukan penjagaan lingkungan, terutama pemeliharaan ruang terbuka hijau sebagai antisipasi adanya indikasi kenaikan suhu permukaan lahan dan menjaga pemanfaatan lahan agar tidak adanya ketidakstabilan dan penyimpangan pemanfaatan lahan yang dapat memicu berbagai macam permasalahan lainnya. Sekian pemaparan tugas akhir saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.